Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Isti di channel Belajar Bareng. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi SMA kelas 10, yaitu tentang eksponen. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita masuk ke definisi eksponen ya. Definisi A kita pangkatkan dengan N, itu artinya sama aja dengan A kali A kali A kali titik-titik A sebanyak N. Ya. A itu adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkatnya atau eksponen. Contoh ya, biar adik-adik paham. Misalkan 2 pangkat 4 itu sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya sebanyak 4 ya. Nah, sama aja dengan 16 ya. 2 ini tadi apa? Bilangan pokok, sedangkan 4 itu pangkatnya ya. Setelah definisi, kita masuk ke sifat-sifat dari eksponen itu. Sifat eksponen. Sifat yang pertama, jika A pangkatkan M dikali A dipangkatkan dengan N, itu artinya sama aja dengan A dipangkat M ditambah N. Ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlah atau ditambah ya. Contoh ya. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu sama aja dengan 2 pangkat, bilangan pokoknya ini kan sama-sama 2, cukup ditulis 1. Ingat kalau perkalian yang pangkat ditambah, 2 ditambah 3, jadi 2 pangkat 5 ya. Paham ya? Lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, jika A pangkat M ya, kita bagi dengan A pangkat N, itu sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangi ya.
Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Itu sama aja dengan bilangan pokoknya cukup tulis 1, 2-nya ada 1 ya. Terus yang pembagian pangkat jadi pengurangan ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Jika ada A kita pangkatkan dengan M, lalu dipangkatkan lagi dengan N ya, maka hasilnya A pangkat M dikalikan N ya. Yang pangkat dikalikan ya. Kalau ada A pangkat M terus dipangkatkan lagi N, cukup yang pangkatnya dikalikan ya. Contoh, 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 3. Nah, sama aja dengan 2. Ingat, kalau kayak gini yang pangkat dikalikan 2 kali 3. Maka jadinya hasilnya 2 pangkat 6 ya. Lanjut ke sifat nomor 4. Sifat yang keempat. Jika A ya kita kalikan dengan B, dipangkatkan dengan M, maka A-nya itu kita pangkatkan, B-nya juga kita pangkatkan. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Contoh ya, 2 dikali 3 kita pangkatkan dengan 3 sama aja dengan 2. Ini pangkatkan 3 dikali 3 pangkatkan 3 ya. Paham ya? Lanjut ke sifat yang kelima. Lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika A bagi B ya, kita pangkatkan dengan M. Nah, itu sama aja dengan A dipangkatkan dengan M ya, dibagi B pangkat M. Nah, yang bawah B-nya itu syaratnya ya, B syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Contoh, contohnya 3/2 pangkatkan 2 sama aja dengan 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 ya. Lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam,
Ya. Sifat yang keenam. Jika 1 kita bagi dengan A pangkatkan M, itu sama aja dengan A pangkat min M ya. Kalau ini pembagian yang bawah berpangkat, agar jadi ke atas, maka yang tadinya M-nya di bawah positif pindah ke atas jadi negatif ya. Contohnya, misal 1/2 pangkat 3 sama aja dengan 2 pangkat min 3 ya. Dan juga sebaliknya, jika 2 pangkat min 3 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 3 ya. Lanjut ke sifat berikutnya. N akar A pangkat M ya. Itu sama aja dengan A pangkat M dibagi N ya. A pangkat M dibagi N, yang pangkat yang di dalam ya dibagi dengan akarnya yang di luar ya. Dengan syaratnya N itu harus lebih besar atau sama dengan 2 ya. Contoh, akar dua pangkat 4. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 ya. Sama aja dengan 2, yang ini yang di dalam jadi pembilang dibagi yang N-nya itu yang di luar akarnya jadi penyebutnya ya. Nah, 2 akar 4/3. 2 pangkat 4/3 ya maksudnya ya. Ya. Selanjutnya sifat yang ke-8. Kalau ada A kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun ya dipangkatkan 0 ya, hasilnya 1. Syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 0 ya. 0 pangkat 0 ya, tidak boleh ya ini ya. Contoh, 2 pangkat 0 sama aja dengan 1. 10 pangkat 0 juga 1 ya. Ini mengenai sifat-sifat eksponen. Lanjut, kita akan belajar juga tentang persamaan eksponen ya. Ini kakak hapus ya. Lanjut ke persamaan eksponen. Tadi kan sifat-sifat eksponen. Sekarang belajar tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen ya. Jika A kita pangkatkan dengan fx. Nah, itu sama dengan A pangkatkan dengan gx ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Di mana A itu ya
lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kalau ada soal seperti ini ya, solusinya fx sama dengan gx ya. Kalau ada soal seperti ini, bilangan pokok ya diubah ke bentuk pangkat yang sama, nanti dicoret, jadi nanti yang pangkat itu yang ditulis fx sama dengan gx ya. Nanti ke soal aja ya biar nggak bingung ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Ini soalnya tentang pembagian ya. Soal yang pertama contohnya 6A pangkat 3. Kita pangkatkan lagi 2 dibagi 2A pangkat 4 ya. Jadinya ingat tadi ya yang sifat-sifat eksponen ini kita jabarkan. Jadinya 6 pangkat 2A, ingat yang pangkat 3 kali 2 6 ya. 6 pangkat 2A pangkat 6 dibagi ya 2A pangkat 4 ya. Jadinya 6 pangkatkan 2, 6 kali 6 36, A pangkat 6 per 2A pangkat 4 ya. 36 bagi 2 bisa ya, dapat 18. Ini habis. Nah, tinggal A pangkat 6 per A pangkat 4 ya. Berarti 18. Ingat, kalau pembagian ini kan A sama A yang di atas itu bilangan pokoknya sama ya. Nah, A pangkat 4 pindah ke atas ya. Yang tadinya 4 itu positif pindah ke atas jadi negatif. Atau dikurangi ya, kalau pembagi ya. Pindah ke atas jadi dikurangi. A pangkat 6 karena pembagian jadi dikurangi 4 ya. Sama dengan 18 A pangkat 2. Ya, gimana? Paham ya? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, contoh soal yang kedua. Sembilan A pangkat 4 B pangkat min 4 C pangkat 7. Kita bagi dengan 81 A pangkat 6 B pangkat min 2 C pangkat 5. Kita tutup kurung. Kita pangkatkan dengan min 1. Wah, besar ya. Ayo kita jabarkan. 9 bisa kita jabarkan ke dalam bentuk pangkat ya. Menjadi kita jabarkan ya yang 9. 3 pangkat 2 boleh ya kalau kita jabarkan seperti itu. A pangkat 4 B
pangkat min 4 C pangkat 7 per 81 sama aja dengan 3 pangkat 4. A tulis lagi pangkat 6, B pangkat min 2, C pangkat 5 ya. Kita kurung tutup. Min 1. Nah. Baik. Nah, sekarang kita kalikan pangkatnya. Jadi 3 yang pangkat ingat kita kalikan 2 kali min 1. Min 2 ya. Terus A pangkat min 4 ya, 4 kali min 1, B min 4 kali min 1 jadinya 4, C 7 kali min 1 min 7 ya. Kita bagi dengan 3. Nah, 4 juga dikali min 1. 3 min 4 ya. A 6, A pangkat 6 kali min 1 jadinya min 6. B min 2 kali min 1 jadi 2. C 5 kali min 1 min 5 ya. Selanjutnya kita kurung ya. Lanjut. Ini 3-nya sama ya. Nah, kita yang bawah ke ataskan ya pangkatnya ya. Jadi 3 min 2. Nah, ini kan kalau dibagikan sama aja dengan dikurang. Dikurangi min 4. Ya. Nah, sekarang yang A tadi kan 3 sama 3. Sekarang gantian yang A sama A, B sama B, C sama C gitu ya. Terus kali A ya. Pangkat min 4 ya. Ini min 6 pindah ke atas. Jadi dikurangi min 6 ya. Terus ini ulangi ya, ini agak ke sini ya biar muat. Ini ya, sama dengan tadi gimana? 3 pangkat min 2 dikurangi min 4 ya. Dikali A pangkat min 4 kita kurangkan dengan ini yang bawah kita kata kurangi 6 pangkat min 6 ya. Terus kali B pangkat 4, B pangkat 2 nya pindah ke atas dikurangi 2 ya. Kali C min 7, nah, min 5 nya pindah ke atas dikurangi min 5 ya. Jadi 3 pangkat min 2, min sama min kan jadinya plus. Min 2 ditambah 4 jadinya 2 ya. Jadi ini 3 pangkat 2 kita kalikan A ya, min 4, min kali min plus ya, min 4 plus 6, berarti 2, B pangkat 4 kurangi 2, 2, C pangkat min 7, min sama min plus min 7 tambah 5,
min 2 ya. Nah, ini hasilnya. Boleh kita jabarkan jadi 3 pangkat 2 9 A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kan C pangkat min 2 negatif. Bisa kita rubah ke positif. Jadi per C pangkat 2. Ya, paham ya? Sampai sini ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal terakhir ini. Ini kakak hapus dulu ya. Lanjut ke soal yang ketiga ya, soal terakhir. Kita tentang contoh persamaan eksponen ya. Nilai 1 dikurangi X yang memenuhi persamaan akar 8 pangkat 3 min X sama dengan 4 kali 2 pangkat 1 min 2X ya. Nah, ini soal tentang persamaan eksponen. Nah, kita harus merubah bilangan pokoknya ya, biar sama, biar nanti bisa dicoret ya. 8 boleh nggak kita ubah jadi pangkat 2 pangkat 3? Boleh ya. 2 pangkat 3. Ini kan 3 min X kita tulis 3 min X. Nah, akar itu kan sama aja dengan per 2 ya. Ini kan akar, ini kan aslinya kan 2 ya, tapi nggak ditulis ya. Berarti sama dengan 3 min X per 2. Oh ya, 2-nya agak dibawahin yang ini. Gitu ya. Sama dengan 4 kita ubah ke bentuk pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 min 2X ya. Lanjut 2. Nah, ini kalikan 3 kali 3 9 min 3 kali X 3X per 2 ya. Ya, sama dengan ini kan bilangan pokoknya sama. Jadi karena ini perkalian, jadi penjumlahan 2 ditambah 1 min 2X ya. Berarti 2 9 min 3X per 2 sama dengan 2 pangkat 3 min 2X. Nah, ini bilangan pokok sudah sama. Bisa kita coret. Bisa kita coret ya bilangan pokoknya ya, karena sudah sama. Jadinya 9 min 3X per 2 sama dengan 3 min 2X. Nah, yang 2 kita kalikan silang, pindah ke sini ya. 9 min 3X sama dengan 2, ini ya, pindah kali sini, jadi kali 3 min 2X. Nah, kita ke atas. 9 min 3X min 3X sama dengan 6 min 4X ya.
Sekarang min 3x pindah ke sisi kiri, min 3x ya, yang min pindah ke kiri jadi plus 4x sama dengan 6, 9 pindah ke kanan min 9, jadi x sama dengan min 3 ya. Nah, yang ditanyakan 1 min x, berarti 1 min x sama aja dengan 1 dikurangi min 3. Nah, jadi 1 plus 3 hasilnya 4 ya. Ini tentang persamaan eksponen ya. Gimana adik-adik ya? Udah paham ya tentang eksponen ya? Demikian video kakak tentang eksponen ya. Nanti part selanjutnya tentang akar ya. Semoga video kakak bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.